Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Yusriadi Sugiarto dalam program Live Talk Show TV Peduli. Dan pagi ini kita akan membahas seputar inovasi pertanian berkelanjutan yang mengusung tema mengenai fokus pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan berkelanjutan sektor pertanian dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional yang jatuh pada tanggal 24 September nantinya. Dan di studio saat ini saya sudah ditemani dengan narasumber kita, ada Ibu Nurhaida SPT MSI selaku penyuluh pertanian Dinas PKP Kota Parepare. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sehat Bu? Alhamdulillah hari ini sehat. Alhamdulillah. Ya baik, dan pemirsa, seperti apa sih tema kita mengenai fokus pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan berkelanjutan sektor pertanian? Mungkin bisa dijelaskan, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Adi. Jadi pertanian berkelanjutan itu adalah suatu implementasi dari pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Implementasinya itu berupa bagaimana mengelola sistem usaha tani atau pertanian itu dengan lebih memperhatikan tidak hanya ekonomi tetapi juga ekologi. Dalam hal ini bahwa sistem pertanian lebih memanfaatkan sumber daya alam baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui, dan hasilnya itu bisa meningkatkan tidak hanya finansial daripada petani dan keluarganya, tetapi juga menjaga keberlanjutan daripada lingkungan, terutama daripada pertanian itu sendiri. Kemudian pertanian berkelanjutan itu memanfaatkan sumber-sumber daya alam yang dapat terbaharukan itu, misalnya sumber daya air, tanah, matahari, kemudian bahan-bahan organik yang dihasilkan dari sisa-sisa hasil pertanian, itu yang kemudian kita maksimalkan fungsinya sehingga kita bisa kembalikan ke alam dan itu bisa berdampak positif terhadap lingkungan pertanian. Dan bagaimana memanfaatkan sumber daya alam yang tidak terbaharukan seminimal mungkin sehingga dampak yang dihasilkan bisa kita tekan. Ya, itulah sebenarnya konsep utama daripada pertanian berkelanjutan. Adapun bagaimana inovasi yang telah dilakukan, kalau di dinas kami itu ada beberapa inovasi yang sudah dilakukan yang terkait tentang pertanian berkelanjutan. Kepala dinas sendiri memotivasi terutama bagi adik-adik CPNS yang baru-baru ini menerima SK 100%-nya. Mereka membuat inovasi, yang pertama adalah bagaimana membuat pupuk takakura yang sumbernya itu berasal dari limbah rumah tangga yang kemudian nanti dikembalikan lagi ke alam berupa pupuk. Kemudian microgreen, bagaimana bertani dengan sistem microgreen dan bagaimana memanfaatkan limbah-limbah hasil pertanian, dalam hal ini peternakan, sebagai kompos ataupun pupuk kandang yang dikembalikan ke alam sehingga tanah yang sedianya banyak terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia dari aktivitas pemupukan yang tidak berimbang atau aktivitas pemupukan yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis, itu bisa kita kembalikan keberadaannya. Wow, menarik sekali. Ya. Nah, kalau sejauh ini Bu, khusus mungkin di Kota Parepare, Ya. seperti apa Ibu melihat produktivitas dari pertanian ini? Iya, kalau di Parepare kegiatan pertanian itu mendapatkan pendampingan terutama dari Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan. Masyarakat pertanian itu kami edukasi dengan memberikan kegiatan berupa unit pengelolaan pupuk organik. Jadi ada beberapa unit di setiap kelurahan itu yang memiliki potensi ternak dan pertanian. Di sana kita mendampingi bagaimana cara mengolah limbah daripada peternakan itu untuk dijadikan sebagai pupuk organik. Nah, kemudian yang kedua adalah pertanian berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber-sumber daya alam yang terbaharukan.
Contohnya kita memanfaatkan sinar matahari untuk menjalankan pompa melalui solar cell. Ada beberapa titik yang ada di Kota Parepare sehingga lahan yang tidak bisa produktif di musim El Nino seperti ini bisa kita produktifkan kembali. Kalau dinas kami seperti itu, dan beberapa inovasi-inovasi yang ramah terhadap lingkungan, misalnya yang dulunya masyarakat kalau sudah panen jerami dibiarkan ataupun dibakar sehingga bisa menimbulkan pencemaran udara. Nah, sekarang jerami kita manfaatkan, kita kembalikan ke kandang sebagai pakan ternak. Nantinya ternak yang sudah mengkonsumsi jerami itu kemudian limbahnya, fesesnya bisa kita olah menjadi pupuk kompos, kemudian dikembalikan lagi ke alam. Jadi banyak sebenarnya inovasi-inovasi yang sudah dikeluarkan oleh dinas kami yang terkait tentang keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan atau pertanian berkelanjutan ini. Wow, cukup menarik nih, Bu. Iya. Terutama tadi mungkin mengenai penggunaan solar cell. Iya. Nah, sejauh ini mungkin di Kota Parepare sudah berapa lama sih, Bu? Pemanfaatan solar cell di Parepare itu sudah sejak tahun 2015 sampai 2016 sampai sekarang. Jadi kita memanfaatkan bagaimana sumber daya sinar matahari itu yang kemudian kita ubah menjadi listrik. Nah, listriknya ini yang kemudian menjalankan pompa untuk memompa sumur tanah dalam yang kemudian kita gunakan untuk mengairi area pertanian. Memang mungkin tidak maksimal seperti halnya irigasi teknis, tetapi sistem pompanisasi ini dengan menggunakan solar cell ini bisa membantu ketersediaan air terutama untuk jenis tanaman atau tumbuhan atau tanaman pertanian yang tidak membutuhkan banyak air. Dan saya rasa itu cukup sangat membantu karena mengingat cuaca saat ini, Iya. khususnya bukan hanya di Kota Parepare tetapi seluruh Indonesia. Iya. Untuk irigasi mungkin tidak akan mampu untuk memenuhi sepenuhnya kebutuhan untuk pertanian. Jadi dibantu dengan solar cell. Nah, ini cukup bermanfaat. Nah, selain ini, Bu, unit-unit yang ada di Kota Parepare ini apakah rutin ada sosialisasi tiap bulan atau yang seperti apa? Kalau untuk kegiatan sustainable agriculture, kalau untuk penyuluh itu memang berkewajiban untuk setiap bulan turun ke kelompok. Bahkan dalam satu bulan itu harus ada pertemuan kelompok, harus ada kunjungan ke kelompok. Nah, pada saat seperti itu kami mensosialisasikan bagaimana menjaga keberlanjutan ekosistem atau ekologi yang ada di lahan pertanian supaya lahan pertanian itu bisa berkepanjangan. Karena seperti ini, ada saya sendiri pernah membaca jurnal bahwa lahan-lahan pertanian yang ada di Sulawesi Selatan 80 tahun ke depan apabila kita tidak melakukan perbaikan sistem pertanian atau sistem pertanaman, maka 80 tahun ke depan itu sudah tidak bisa lagi ditanami. Dalam hal ini tidak bisa lagi diwariskan. Nah, kalau kita sekarang ini masih bisa merasakan, tapi 80 tahun ke depan lahan itu sudah tidak bisa lagi untuk difungsikan sebagai lahan pertanian. Maka daripada itu, dengan adanya sustainable agriculture atau pertanian berkelanjutan ini yang lebih memperhatikan tidak hanya kepada peningkatan finansial secara ekonomi, tetapi juga bagaimana meningkatkan kualitas daripada lahan itu, terutama lingkungan pertanian, kemudian meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada di sekitar pertanian itu sendiri, dan bagaimana pertanian itu bisa menjadi suatu mata pencaharian yang bisa meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat tanpa merusak lingkungan. Artinya menjaga ekosistem yang ada di sekeliling. Iya, jadi betul. Bermanfaat untuk kita, bermanfaat juga untuk alam lingkungan iya. sendiri. Baik, Bu. Dan sebelum kita melanjutkan perbincangan, jangan kemana-mana pemirsa, karena sesaat lagi kami akan kembali. Telah hadir di kota B.J. Habibie,
pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johar Manikam. Saya Adi Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Ya baik, kembali lagi bersama kami pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada, masih membahas mengenai inovasi pertanian berkelanjutan, mengenai fokus pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan berkelanjutan sektor pertanian. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai inovasi pertanian berkelanjutan ini. Nah, mungkin pertanyaan saya selanjutnya seperti ini, Bu. Bagaimana cara meningkatkan produktivitas pertanian? Ya, cara meningkatkan produktivitas pertanian itu adalah pertama kita harus menanam komoditi yang spesifik lokasi. Jadi kita menganjurkan kepada petani untuk menanam benih-benih yang memang cocok dengan kondisi alam, kondisi tanah dan ekosistem yang ada di tempat itu. Kemudian tidak hanya fokus pada satu komoditi, tetapi bisa menanam lebih dari satu komoditi sehingga produktivitas lahan itu bisa meningkat. Dan kembali lagi bahwa kalau kita ingin lingkungan itu berkelanjutan, lingkungan pertanian itu berkelanjutan, sistem usaha tani itu harus memperhatikan ramah terhadap lingkungan, harus memperhatikan bahwa suplai atau input bahan-bahan kimia yang diberikan ke tanah itu harus diminimalisasi dengan memaksimalkan bahan-bahan organik yang bisa didapat dari lingkungan pertanian itu sendiri untuk dikembalikan lagi ke alam. Nah, kalau di kota Parepare sendiri nih, Bu, mengenai bahan-bahan alami tadi, apakah sudah diproduksi secara massal atau hanya mungkin ditentukan per unit yang ada di kota Parepare? Iya, jadi di Parepare itu sendiri setiap saat kita mengedukasi kepada petani bahwa sebelum mengolah lahan kita harus menggunakan pupuk-pupuk organik, apakah itu yang dibuat oleh petani atau yang disubsidi oleh pemerintah. Karena pemerintah selain mensubsidi pupuk kimia juga mensubsidi pupuk organik. Jadi sebelum mengolah lahan, lahan tersebut harus dibenahi dulu dengan cara mengaplikasikan pupuk-pupuk organik, lalu kemudian diolah. Kemudian di sistem usaha taninya juga kami memperkenalkan bahwa sistem pertanian organik itu tidak kalah baiknya dengan sistem pertanian yang menggunakan bahan kimia. Walaupun memang hasilnya lebih unggul kalau kimia dari segi hasil, tetapi dari segi kualitas sebenarnya pertanian organik itu lebih berkualitas. Hanya saja pola pemahaman, pola pikir petani kita itu memang harus pelan-pelan dirubah agar supaya yang dulunya mereka bergantung terhadap bahan-bahan kimia dalam usaha taninya, nah sekarang bisa beralih ke bahan-bahan, mempergunakan bahan-bahan organik. Iya, karena kita ketahui bahwa banyak masyarakat yang mindsetnya seperti ini, Bu. Mereka mau menghasilkan yang banyak ketimbang memikirkan kualitas yang diberikan. Iya.
Nah, ini juga mempengaruhi ketika contohnya misalnya padi yang ditanam, kualitas Iya. beras mungkin akan sedikit berbeda dengan yang ditanam dengan menggunakan organik. Iya, betul. Hal ini dikarenakan bargaining position harga di tingkat petani itu lemah. Yang memegang kendali harga itu adalah pedagang. Jadi petani itu bagaimana upayanya untuk meningkatkan saja produksi, tetapi tidak memperhatikan kualitas. Tetapi apabila pemerintah berpihak terhadap bargaining position harga ada di tangan petani, maka petani bisa menentukan harga. Nah, dalam hal ini bahwa kalau usaha tani dengan sistem organik yang membutuhkan waktu yang lebih lama, kemudian biaya usaha tani yang lebih besar, maka kalau harganya juga akan lebih tinggi, maka itu akan diupayakan oleh petani. Dalam hal ini bahwa petani itu tidak boleh dibiarkan sendiri, tetapi petani harus didampingi baik oleh pemerintah, kemudian dalam hal ini Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan, kemudian bermitra oleh mitra, apakah itu dari institusi atau mitra-mitra pengusaha yang bisa menampung produk-produk hasil pertanian dengan harga yang ditentukan oleh petani itu sendiri. Iya, betul sekali. Nah, selain itu Bu, berbicara mengenai teknologi, mungkin ada pertanyaan seperti ini. Mengapa teknologi pertanian sangat penting dalam meningkatkan produktivitas? Iya. Dan di Kota Parepare sejauh apa sih teknologi yang digunakan? Iya, mengapa penting? Karena begini, pertanian itu bergantung terhadap alam. Jadi kalau sistem pengolahan lahan itu masih dikerjakan secara manual oleh manusia, oleh tenaga manusia, tentu kecepatannya itu berbeda dengan penggunaan mesin-mesin. Dan dinas kami ini sudah senantiasa menyalurkan alat-alat Alsinta, namanya alat-alat pertanian, baik berupa hand traktor, pompanisasi maupun Alsintan lainnya berupa benih, pupuk organik kepada para petani. Kami mengedukasi petani, tidak hanya petani yang sekarang, tapi keluarganya, terutama anaknya, supaya ada regenerasi petani, bagaimana memanfaatkan alat-alat pertaniannya ini secara baik dan memeliharanya secara baik sehingga bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Iya. Wow, menarik sekali. Nah, kalau dari segi pupuk sendiri nih Bu, karena Iya. mungkin masih ada beberapa yang komplain mungkin yang sulit mendapatkan pupuk atau seperti apa mungkin? Iya, sebenarnya bukan sulit mendapatkan pupuk, tetapi memang ada regulasi oleh pemerintah, adanya Permentan, Peraturan Menteri Pertanian yang merubah subsidi pupuk yang dari tahun 2021 ke bawah, ada 4 jenis pupuk, yaitu pupuk organik, urea, SP36 dan NPK. Kemudian untuk tahun 2022 dan seterusnya ke tahun 2023 itu ada perubahan, yaitu yang disubsidi itu hanya pupuk organik, kemudian pupuk urea dan pupuk NPK. Jadi ada pupuk yang sekarang tidak lagi disubsidi oleh pemerintah. Selanjutnya subsidi pupuk itu berdasarkan kondisi lahan. Jadi tentunya masyarakat di Sidrap dengan masyarakat di Kota Parepare itu berbeda kondisi lahannya, sehingga subsidinya juga berbeda. Kemudian perubahan atau regulasi yang lain adalah pemerintah dulu memberi pupuk subsidi untuk 102 komoditi pertanian. Nah sekarang itu berubah, itu hanya 9 komoditi. Nah, tentunya bukan berarti pemerintah tidak berpihak lagi ke petani, tetapi ini adalah salah satu upaya dari pemerintah bagaimana menjaga keberlangsungan daripada ekosistem dengan tidak lagi banyak memberi pupuk kimia kepada lahan, terutama lahan pertanian. Sehingga seperti ini, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis, itu bisa menyimpan residu dalam produk pertanian yang apabila dikonsumsi oleh manusia itu bisa mempengaruhi kesehatan, sehingga komoditi itu dibatasi. Jadi komoditi tanaman pangan itu yang dapat pupuk subsidi adalah padi, jagung, dan kedelai. Hortikultura itu adalah bawang merah, bawang putih, dan cabai. Dan perkebunan itu adalah kakao, kopi, dan ada satu lagi yang hanya yang mendapatkan pupuk subsidi. Selain daripada itu tidak bisa lagi diberikan pupuk subsidi. Dan range harga antara pupuk subsidi dan non subsidi itu sangat besar.
Iya, itu per sak itu sekitar untuk kapasitas 50 kilo itu sekitar 400. Jadi yang kalau non subsidi itu adalah 560 atau sampai 580. Kalau yang subsidi itu petani hanya menebus 180 per sak ukuran 50 kg. Jadi range-nya sangat besar, sehingga inilah yang dirasakan oleh petani bahwa pupuk sekarang susah didapat. Yang sebenarnya itu adalah pupuk subsidi yang susah, tapi pupuk yang non subsidi sebenarnya tersedia banyak di kios tani, cuma memang harganya yang terlampau tinggi. Tetapi kembali lagi bahwa ini adalah bentuk kebijakan pemerintah dalam menindaklanjuti atau mengimplementasi daripada pembangunan berkelanjutan melalui pertanian berkelanjutan, yaitu dengan meminimalisasi penggunaan bahan non-organik, sehingga bisa masyarakat pertanian itu memanfaatkan bahan-bahan organik yang ada di sekitar dia untuk dikembalikan ke alam, yang bisa dijadikan sebagai pengganti atau pendamping daripada pupuk kimia. Ya, dan saya rasa dengan adanya pembuatan pupuk organik sendiri itu bisa menekan biaya yang dikeluarkan oleh petani. Iya, betul sekali. Jadi karena bahan bakunya gratis dari limbah pertanian, kemudian aktivator yang digunakan bisa dari limbah juga, bisa dari isi rumen yang merupakan limbah daripada rumah potong hewan, atau bisa dari limbah-limbah hasil dapur petani itu sendiri yang bisa dijadikan sebagai aktivator untuk mengurai daripada bahan-bahan organik yang ada pada limbah itu, sehingga bisa dimanfaatkan ke tanah, bisa menyuburkan ke tanah. Pupuk organik kerjanya beda dengan pupuk kimia. Kalau pupuk kimia langsung memberi nutrisi kepada tanaman, tetapi kalau pupuk organik itu dia memberi nutrisi ke tanah. Nanti tanah yang kemudian menyediakan nutrisi yang kemudian dia berikan kepada tanaman. Jadi selain menyuburkan lahan, tanah, dia juga menyuburkan tanaman. Itulah bedanya sebenarnya kerja daripada pupuk kimia dan pupuk organik. Dan bagusnya pupuk organik karena menjaga ekosistem, Bu. Karena kita ketahui bahwa tanah saat ini mungkin sudah mulai juga tercemar dengan adanya sudah jenuh istilahnya. Sudah jenuh, betul. Nah, baik Bu, dan menjelang Hari Tani Nasional tanggal 24 September nantinya, mungkin dari Dinas PKP sendiri, program apa sih yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat-dekat ini? Iya, di dinas kami itu sebenarnya sudah banyak program-program yang sudah dilakukan, mulai dari subsidi pupuk, kemudian adanya edukasi pembuatan pupuk organik melalui UPO, unit pengelolaan pupuk organik di beberapa titik, kemudian memaksimalkan fungsi solar cell yang ada di lahan pertanian, kemudian memberi bantuan benih, kemudian memberi bantuan pupuk organik, kemudian memberi bantuan pompa. Pompa ini yang sekarang ini sudah mulai disebarkan, dan Ibu Kepala Dinas terjun langsung untuk menyampaikan pompa itu kepada petani. Dan pada saat PENAS bulan Juli kemarin, kalau tidak salah, itu ada beberapa ketua kelompok tani yang kita ajak untuk ikut ke PENAS, melihat bagaimana teknologi-teknologi pertanian yang terbarukan yang sudah dilakukan. Kemudian diharapannya setelah dari sana ketua-ketua kelompok tani ini bisa menularkan ilmunya kepada anggotanya. Dan sampai sekarang ini kami tetap mengedukasi petani agar supaya dampak dari El Nino ini tidak terlalu terasa oleh petani, dengan cara mengedukasi petani untuk menanam komoditi-komoditi yang tahan terhadap El Nino. Dan ada 2 kelompok tani yang mencoba untuk mengembangkan tanaman bawang merah, yang sebenarnya ini langka di kota Parepare, tapi dengan model pertanian yang organik, karena kebetulan menggunakan organik, ternyata pertumbuhan daripada bawang merah itu sudah mulai memperlihatkan hasil dengan cara itu sudah muncul umbi, dan kita mudah-mudahan kita berharap bahwa sampai panen nanti itu bisa bertahan,
Kemudian lahan-lahan sawah kita tidak anggurkan karena adanya kekurangan air. Kita sarankan kepada petani supaya bisa menanam komoditi yang tidak membutuhkan banyak air seperti semangka, mungkin jagung juga, kacang, ya, kacang hijau, kacang tanah itu bisa. Dan kacang tanah ini sudah baru-baru sudah panen dan hasilnya baik. Kemudian kalau jagung memang membutuhkan air di waktu-waktu tertentu, terutama pada saat keluar bunga untuk beralih ke buah. Jadi dibutuhkan. Nah, ini yang dibutuhkan oleh petani di sini adalah pola tanam, waktu tanam yang tepat, sehingga pada saat jagung itu nantinya membutuhkan air, hujan sudah turun. Seperti itu. Artinya para petani juga harus pintar-pintar melihat Iya. Situasi cuaca, Iya, betul. rentan berapa lama tanaman yang ditanam ini, dan seperti yang Ibu katakan tadi bahwa di Kota Parepare sudah mulai menanam bawang merah. Iya. Yang kita ketahui bahwa komoditas bawang merah sejauh ini yang masuk ke Kota Parepare itu berasal dari Nrekang. Iya, di Nrekang. Nah, kita berharap juga Kota Parepare bisa menghasilkan tanaman-tanaman yang mungkin bisa tidak usah jauh-jauh lagi, Iya, kita betul. cari. Betul, sudah Iya. harus masuk di pasar-pasar kita sendiri, Iya, seperti betul. bawang merah dan yang Cabai. lain-lain, cabai dan Iya. yang lain-lain. Nah, baik Bu, sebelum kita melanjutkan lagi perbincangan kita, jangan kemana-mana pemirsa, karena sesaat lagi kami akan kembali. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam. Saya Di Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDO. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. Online. your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli. FM. Ya baik, terima kasih masih tetap bersama kami pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada, masih membahas mengenai fokus pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan berkelanjutan dalam sektor pertanian. Dan menarik tadi kita membahas mengenai program-program dari Dinas PKP Kota Parepare sendiri, dan kita berharap khususnya mungkin bawang merah. Nah, bawang merah ini kita harapkan semoga hasil pertanian dari bawang merah di Kota Parepare ini bisa sukses dan berhasil, Bu. Ya, amin. Ya baik, dan sebelum kita menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, mungkin ada pesan-pesan dan harapan yang ingin disampaikan kepada pemirsa, silakan. Baik, terima kasih Pak Adi, bahwa dalam rangka Hari Tani ini kami berharap bahwa masyarakat pertanian bisa ditingkatkan kesejahteraannya.
tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi bagaimana lingkungan pertanian itu bisa membawa kesejahteraan bagi petani, bisa membawa kualitas hidup yang lebih baik bagi petani maupun keluarganya. Aktivitas pertanian yang lebih ramah terhadap lingkungan dengan menerapkan sistem pertanian organik, itu yang kami harapkan lebih banyak diadopsi oleh para petani, sehingga kebergantungan terhadap pupuk kimia yang dipandang oleh petani sekarang sudah langka atau sudah susah didapatkan, itu tidak lagi menjadi momok yang bisa meresahkan petani sehingga mereka enggan untuk melakukan kegiatan usaha tani. Kemudian kami juga berharap bahwa pertanian agroforestry, jadi tidak hanya organik tapi pertanian agroforestry, yaitu bagaimana menjaga kelestarian lingkungan pertanian dengan tidak membuka lahan yang merupakan tempat menyimpan air, misalnya hutan, tetapi bagaimana petani bisa memanfaatkan hutan itu untuk ditumpang sarikan dengan tanaman pertanian. Selanjutnya kami berharap bahwa petani juga bisa melakukan pertanian secara permaculture, artinya dia bertani sesuai dengan kondisi lahan, kebutuhan lahan akan produk pertanian apa yang sesuai dengan alamnya, tanahnya, sehingga tidak terlalu membutuhkan perlakuan yang banyak untuk aktivitas pertanian. Harapan saya juga bahwa petani itu lebih diedukasi dengan memberikan pendidikan bagaimana tetap bertani dengan menerapkan sistem pertanian berkelanjutan, kemudian adanya dukungan pemerintah, kemudian mitra yang tadi saya katakan, baik itu dari institusi, bisa menerapkan hasil-hasil penelitian yang ada di kampus itu kepada masyarakat, sehingga masyarakat pertanian ini tidak dipandang sebelah mata lagi, tidak dipandang sebagai suatu profesi atau pekerjaan yang kotor, yang penuh dengan tanah, tetapi bagaimana sistem pertanian ini menjadi suatu usaha pertanian yang bisa meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat pertanian itu sendiri, dan bisa menjadi pilihan profesi bagi anak-anak muda yang sekarang, sehingga karena kita ketahui bahwa anak muda sekarang itu kan memiliki pola pikir yang ke depan, yang lebih maju ke depan. Jadi dia bisa belajar sendiri, apakah itu melalui media sosial maupun dengan mengikuti pelatihan, sehingga hasil-hasil pertanian itu juga bisa lebih berkualitas dibanding dengan hasil-hasil pertanian yang dikerjakan secara tradisional atau konvensional. Ya, wow, menarik sekali, dan kita harapkan juga semoga pemerintah Kota Parepare senantiasa membantu para petani, dan mungkin khususnya untuk profesi yang dikenal ini bahwa profesinya kotor, penuh dengan lumpur, tetapi sebenarnya ini sangat bermanfaat buat kita semua. Kalau tidak ada petani, kita mau makan dari mana? Dan semoga pemerintah selalu mensupport para petani yang ada di Kota Parepare khususnya, agar petani-petani di Kota Parepare bisa memberikan hasil tani yang cukup untuk Kota Parepare sendiri. Dan akhir kata, saya Yusriadi Sugiarto mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.